rokok, kacang, permen, minuman misalnya gitu kan. Itulah penyebutannya ya. Jadi biasanya beberapa penonton itu tidak membawa bekal ya. Jadi ini keuntungannya ketika mereka tidak membawa bekal, pada saat mereka butuh, nah, mereka membeli. Jadi memang harganya otomatis di atas harga di pasaran ya. Mereka sudah tahu bahwa harganya pasti lebih tinggi dibandingkan harga di luar ya. Ya misalnya Kak Diana misalnya, taruhlah misalnya memberikan modalnya 500, saya akan menjual misalnya 700 ya. Jadi ada selisih 200 rupiah ya. Itu tujuannya untuk menutupi biaya pembelian tiket ya. Itu jadi pada saat sebelum pertandingan mulailah saya menjual ya, mulailah menjual, kemudian menawarkan ke para penonton, dan alhamdulillah penonton respon. Kemudian pada saat pertandingan dimulai saya juga nonton. Jadi tapi tetap standby, berdiri di sekitar para penonton. Siapa tahu mereka tiba-tiba tiba-tiba kehausan, atau tiba-tiba rokoknya habis, atau tiba-tiba mereka mau permen. Saya standby berdiri ya, jadi mereka bisa mengakses saya. Pada saat turun minum, artinya istirahat, itu lagi dimanfaatkan lagi untuk berjualan kencang dengan menyampaikan ya, rokok, kacang, gula-gula, minuman. Itulah yang saya sebutkan untuk memecahkan keramaian di tribun ya, di tribun penonton ya. Dan sambil meminta izin lewat, tabe Pak, tabe ya, izin untuk lewat, untuk berlalu lalang di depan penonton ya. Alhamdulillah. Jadi kemudian masuk ke babak kedua ya. Setelah itu selesai ya. Jadi setelah selesai itu saya sudah tidak terlalu berharap lagi bahwa jualan saya ini akan laku ya. Tapi kita tetap saja jalan standby sampai penonton selesai ya. Siapa tahu ada yang kehausan atau rokoknya habis ya. Itu ya, alhamdulillah setelah selesai tentunya saya menikmati jadi penonton bola yang baik, menjadi fansnya PSM Makassar dengan membeli tiket ya di tribun tertutup tentunya. Kemudian setelah itu penonton pulang ya, saya paling terakhir lah, karena harapannya tadi kalau masih bisa ada penonton yang ingin membeli jualan kita. Karena kalau mereka sudah keluar dari stadion, otomatis kan mereka bisa mengakses warung yang harganya pasti jauh lebih murah, atau harganya di pasaran dibandingkan ketika mereka berada di dalam stadion ya. Setelah pulang kemudian langsung menuju ke warungnya Kak Diana, kakak dari teman saya itu Hengki. Kemudian melakukanlah proses perhitungan berapa yang laku. Kemudian ya, selalu harapan saya itu pada saat dihitung-hitung ya Allah, mudah-mudahan keuntungan ini bisa menutupi harga tiket ya, minimal harga tiket bisa menutupi harga tiket. Kemudian nantilah dari selisihnya itulah kemudian menjadi keuntungan saya, menjadi laba saya untuk saya tabung ya. Jadi apa pelajaran yang berharga selama saya
menjadi penjual asongan di dalam Stadion Batu Angin atau di tribun, baik tribun tertutup maupun terbuka di Stadion Batu Angin. Jadi kadang saya juga selang-seling kalau misalnya ini ingin nonton di tribun terbuka, saya bergeser tribun terbuka. Namun saya lebih memilih di tribun tertutup karena potensi penonton untuk membeli itu jauh lebih besar. Namun memang modalnya lebih besar juga karena harga tiket di tribun tertutup itu jauh lebih besar ketimbang tribun terbuka ya. Jadi itu kita lihat situasinya. Jadi kemampuan kita, jadi setelah saya kuliah baru saya sadari bahwa oh, kemampuan kita untuk melihat potensi pasar dengan kemampuan kita dalam artian modal awal yaitu membeli tiket, itulah yang perlu dipertimbangkan. Tapi pada saat itu alamiah saja jalannya ya. Setelah dihitung penjualannya, alhamdulillah saya menunjukkan sesuai dengan komitmen, menjaga kepercayaan dari Kak Diana bahwa saya bisa bekerja sama dengan beliau, dan setiap pertandingan alhamdulillah ketika saya bisa, saya akan berjualan. Inilah pelajaran berharga dari jualan asongan atau tepatnya jualan di dalam Stadion Batu Angin itu. Saya mendapatkan beberapa poin penting. Pertama adalah kita harus punya ide dalam berbisnis. Kemudian yang kedua trust, kepercayaan. Kemudian modal itu bukan semata-mata uang, tapi adalah ide kita. Kemudian kita harus mengenali potensi pasar kita, kemampuan kita dalam menjual produk kita ya. Dan seiring dengan perjalanannya, ketika sang investor ini atau saya menyatakan Kak Dian ini mempercayai kita, dia akan memberikan kesempatan terus kepada kita untuk menjual produknya atau jualannya ya. Jadi ini juga membantu beliau produknya laku. Di sisi lain saya juga terbantu untuk berjualan, mendapat menonton secara gratis dalam artian tanda petik saya, karena tiketnya itu akan tergantikan dengan hasil keuntungan. Kemudian berikutnya adalah saya juga mendapatkan ada selisih ya, dari selisih hasil pembelian tiket dengan setelah dikurangi hasil pembelian tiket, itulah uang tersebut saya bisa tabung atau saya bisa menggunakan untuk kebutuhan saya pada saat itu ya. Saya berterima kasih kepada ibu saya almarhumah Mama Dia yang telah memberikan modal awal untuk membeli tiket. Kemudian Kak Diana atas kepercayaannya. Kemudian bapak saya, Bapak Suhaimi, memberikan kesempatan kepada saya juga untuk melakukan aktivitas berjualan ya. Jadi tidak mengkhawatirkan, tidak takut nanti seperti apa. Alhamdulillah memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk belajar berproses sebagai penjual asongan, khususnya berjualan di Stadion Batu Angin saat PSM Makassar atau Makassar Utama saat itu bertanding. Jadi demikian pengalaman sebagai penjual asongan saya bagikan kepada sahabatku semua. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi kita, dan ketika dikaitkan dengan entrepreneurship, insyaallah kita bisa mendapatkan korelasi antara apa yang telah saya lakoni, dan ketika saya dapatkan pelajaran tentang entrepreneurship ketika saya di bangku kuliah, saya merasakan semakin
memahami lah tentang kewirausahaan ini. Apatah lagi berlanjut saya menjadi dosen kewirausahaan saat ini. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya, berbagi kisah inspiratif. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.